Ada banyak sekali beasiswa ke Jepang, dari yang sering kalian dengar, Max atau JASO, ataupun yang belum pernah kalian dengar sekalipun. Nah, kali ini aku akan menginterview penerima beasiswa 2019, dan dia akan kasih tahu kalian gimana caranya dia bisa mendapatkan beasiswa ini. Jadi, tonton sampai habis ya videonya. Sebenarnya dia ini adalah adik kelas aku waktu S1 di Indonesia, dan ternyata dia S2 di bidang yang sama dengan aku saat S2 di Jepang, walaupun beda universitas ya. Nah, kita langsung aja, silahkan perkenalkan diri. Halo semuanya, jadi nama aku Betsy. Aku S1-nya itu di Teknik Geologi di Universitas Gadjah Mada. Nah, di Jepang ini aku ambil S2 di Teknik Sipil dan Lingkungan di Saitama University. Kalau kalian belum tahu di mana itu Saitama, jadi Tokyo, dan di atas itu Saitama. Jadi ya dekat-dekat lah dari Tokyo. Ya, paling sekitar 30-an menit lah kalau naik lokal train. Jadi aku dapat nama beasiswanya itu namanya Asian Development Bank. Dia kayak organisasi perbankan yang ada di Asia yang untuk menyokong, biasanya untuk kalau negara-negara mau ngutang, nah itu biasanya nanti ke ADB gitu. Tapi di Indonesia nggak ada berarti ADB ini? Dia headquarternya ada di Filipina atau di Tokyo ya. Nah, sedangkan waktu itu aku nanya dosen-dosenku, tapi beasiswa yang terdekat itu udah lewat aja gitu. Jadi udah deadline-nya udah tutup gitu kan ya. Terus kamu nyari aja sendiri gitu kan, kata dosenku. Ya udah, aku nyarilah di Google beasiswa ke Jepang. Kita coba ya, kita search di Google beasiswa ke Jepang gitu. Dia halaman kedua juga bukan. Kayak bener-bener harus ADB scholarship gitu baru bisa keluar. Oh, jadi ini kesempatan buat kalian yang nonton video aku, walaupun cuma sedikit mungkin yang nonton. Iya. Kan ini kesempatan. Kalau iya. Dikit kan berarti yang tahu yang banyak. Nah. Kesempatan kalian bisa semakin lebar. Dia ada pilihan kampus dan jurusan tertentu. Jadi misalkan kalau kamu mau ke Universitas A, mungkin dia jurusan yang menerima beasiswa ADB ini mungkin jurusan teknik sipil dan mungkin teknik mesin. Nanti misalkan di kampus lain dia bukanya cuma buat ekonomi dan lain sebagainya gitu. Jepang ini jadi kan aku sebenarnya udah fix nih pengen ke Jepang nih. Terus emang pengen ngambilnya yang geotek dari teknik sipil gitu kan. Teknik sipil itu cuma dua, yang satu Saitama, yang satu di Tokyo. Nah, aku apply dua-duanya sebenarnya, cuma bisa apply dua-duanya? Bisa apply dua-duanya, jadi kita dibatasin buat apply 3 kampus, 3 university gitu kan. Nah, tapi karena pengumumannya yang Saitama lebih cepat, jadi ya udah aku ambil aja. Jadi kalau yang Tokyo itu dia pengumumannya buat tahun depannya gitu kan. Jadi buat intake September 2019, sedangkan aku kan di sini intake-nya April 2019, dia lebih cepat gitu. Jadi aku ambil gitu. Nggak mau ke Universitas Tokyo gitu kan, agak gaya gitu. Mana yang duluan aja lah gitu kan. Kamu bilang kalau kamu cari ADB dulu, baru kamu lihat ada universitas apa, terus kamu cari Universitas Saitama di webnya. Terus di webnya itu langsung ada tulisan requirement buat ADB scholarship atau? Iya, jadi kan biasanya kalau kita buka web nih, web kampus gitu kan, ya biasanya suka ada bagian scholarship gitu kan. Nah, biasanya itu ADB nongol di situ kok. Jadi kan sebenarnya syarat utamanya itu ya bekerja itu tadi kan, minimal punya pengalaman kerja 2 tahun dan nanti mesti kembali ke Indonesia atau ke negaranya masing-masing setelah lulus kuliah. Nah, sisanya itu nanti biasanya tergantung dari kampusnya tersendiri. Jadi misalkan kalau kampus A minimal nilainya segini, atau bahasa Inggrisnya nilainya sekian, itu nanti beda-beda tergantung kampusnya. Kalau rekomendasi sebenarnya terserah sih. Jadi dia ngasih slot untuk rekomendasi itu 2. Jadi waktu itu aku yang satu rekomendasinya dari atasanku waktu kerja, satunya lagi dari dosen pembimbing waktu S1. Apa ini nggak perlu ngubungin dosen gitu kan? Nggak perlu. Nggak perlu. Jadi langsung aja apply gitu. Enak banget. Sangat straightforward gitu. Soalnya yang aku tahu ini kita harus ngubungin dosen, harus mau S2 tentang apa, terus kalau dosennya nerima baru kita apply ke universitasnya, dan universitasnya terima baru kita apply ke scholarship-nya.
kan kamu bilang ke tempat dosen itu sekitar bulan apa? Nah, jadi waktu itu aku taunya juga mepet juga untuk si beasiswa ini. Kalau nggak salah, aku taunya tuh sekitar bulan Juli atau Agustus. Oh, itu udah mepet? Udah, jadi dia deadline-nya tutup itu sekitar bulan September. Jadi sebenarnya ini barengan. Jadi kita sebenarnya cuma ngirim application letternya itu cuma satu ke kampus. Jadi nanti kalau misalkan kampusnya menerima, nanti dari kampus diterusin ke beasiswa ADB. Jadi sekalian lah langsung dapat dua-duanya. Oh gitu, gampang ya berarti. Soalnya kan nggak perlu 2 kali apply ke kampus, apply ke sini gitu. Dan cuma tesnya ini ada tes tertulis atau tes wawancara gitu? Nggak ada sama sekali. Jadi di beasiswa gampang banget. Wow, gampang banget. Gampang banget. Kita cuma tinggal ngisi application letter. Biasanya dia biasalah ngisi biodata, CV dan lain sebagainya. Dan juga yang paling penting nih sebenarnya adalah esai. Jadi esai tentang kemarin misalkan kamu penelitian tentang apa waktu S1, terus apa yang kamu harapkan dari beasiswa ini, terus kamu nanti studinya mau apa. Tapi itu benar-benar harus jelas banget di esai kamu itu, kamu tuh maunya apa, step-stepnya seperti apa, yang harus sudah tahu mau S2 apa gitu ya? Iya, jadi kayak bisa kayak bikin proposal gitu kan. Dia tergantung dari kampus. Oh gitu, jadi kalau kampus yang menerima 3 dari EDB ini ya semuanya dapat gitu? Jadi biasanya dia kalau mau info lebih lanjutnya biasanya bisa dibuka di website kampusnya. Nanti di website kampusnya dia nyebutin requirement-nya apa aja, terus nanti dia mau menerima berapa orang. Kalau boleh tahu nih, sebulannya itu dapat berapa sih? Soalnya kan nggak ditulis pastinya di dalam webnya, itu nggak ditulis pasti berapa dapatnya. Bener, itu kan jadi tergantung sama lokasi kan pasti. Jadi walaupun di Jepang beda-beda gitu. Ya mungkin kan tergantung dari biaya hidup ya. Mungkin kalau di Saitama itu kan karena dekat Tokyo jadi lebih mahal dibandingkan di Ehime. Ya, jadi beda-beda gitu. Jadi kalau aku sih dapatnya sekitar 147.000. Sama kayak Max ya berarti? Iya, hampir sama. Biasanya nggak jauh beda. Ini sih tuition fee-nya dapat, terus ada uang bulanan, ada uang buku, uang riset, banyak sih. Jadi lumayan lah. Jadi kalian kayaknya kalau mau ke Jepang disaranin pakai EDB. EDB masih sepi peminatnya kayaknya. Jadi dibandingkan sama Max, Gesso, kalau Max itu kan banyak banget. Impex itu banyak banget. Itu juga lumayan banyak. Enak banget ya ternyata. Enak banget kan. Enak banget. Terus full coverage. Jadi kayaknya emang esai ini benar-benar sangat berpengaruh gitu loh di sini tuh. Makanya kamu harus bisa mendefine kamu tuh tujuannya tuh jelas-jelas mungkin, kamu pengennya tuh bagaimana. Tapi beda nih berarti S1 sama S2 yang beda banget. Beda banget. Aku benar-benar jujur lah ngejelasin. Aku S1 itu risetnya tentang ini dan di S2 ini beda gitu loh. Cuma ya tetap inilah kayak tetap nyambungin gitu sih. Tapi dipaksa harus nyambung gitu ya. Iya, dipaksa-paksa nyambungin. Jadi antar S1 kerja sama S2 itu harus ada benang merahnya gitu ya. Ada linknya. Nah, aku kan pengennya ini kan tentang disaster mitigation gitu kan. Sedangkan disaster mitigation di Jepang itu udah top banget Pak. Iya, top banget. Jadi ya begitulah alasannya dibuat yang bagus aja. Oh gitu. Pas bikin esai itu langsung tanya ngoreksi gitu apa dosen di Indonesia ngeliatin esai kamu? Jadi kalau aku sih nanya ke teman-teman aja. Jadi temanku kan ada yang udah lulus S2 gitu kan. Jadi aku nanya teman-teman seangkatan sih rata-rata ini gimana ya, gitu lah. Itu aja bincang-bincang kita bersama penerima beasiswa tahun 2019. Jadi kalau kalian mau kuliah di Jepang, jangan khawatir, udah tahu kan nggak segitu susahnya. Dan daripada kalian pikir-pikir terus, mending kalian langsung jalan dan langsung apply beasiswa ini. Ini di Instagram dia, jadi kalau kalian mau tanya-tanya lebih lanjut, follow dia Instagram, nanti dia bakal jawab buat kalian. Semoga bermanfaat dan dukung aku terus ya. See you, bye-bye.